Mari kita membaca bersama-sama bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai ayat 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 31 sampai ayat 33. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyimak di dalam hati. Di bawah perikop, duka cita yang mendahului kemenangan. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini adalah Yesus mengalahkan dunia. Yesus Kristus mengalahkan dunia. Kalau kita baca perikop ayat ini, bagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang sedang dan akan terjadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa hanya tinggal sesaat saja, maka kamu tidak akan melihat aku lagi, dan hanya sesaat saja lagi, maka kamu akan melihat aku lagi. Nah, ini kalimat yang bikin bingung. Ya, sebentar lagi kamu gak bisa lihat saya, tapi sebentar lagi juga kamu akan lihat saya lagi. Ya, di ayat ke-16, maka murid-muridnya bingung. Ini guru ini suka bicara yang muridnya gak ngerti. Ya. Lalu Yesus memberikan ilustrasi di ayat ke-22, dikatakan sama seperti perempuan yang sakit karena mengandung. Ya, begitu sakitnya. Tetapi sesaat setelah bayinya dilahirkan, dia akan lupa akan sakitnya. Dia akan lupa akan duka cita yang dialami oleh karena sakitnya luar biasa. Mungkin boleh dibilang setengah mati sakitnya. Ya, tetapi rasa sakit itu akan segera dilupakan ketika melihat bayi sudah dilahirkan. Berganti dengan sukacita yang begitu besar yang mengalahkan atau menutupi rasa sakit itu. Ya, kita lihat semua ibu-ibu yang baru melahirkan, begitu bayinya sudah dibersihkan, lalu bayinya ditidurkan di atas mamanya pasti senyum. Lupa tadi sakitnya yang berjam-jam atau bahkan sejak kemarin sakit. Dia lupa. Seperti itulah Yesus memberikan ilustrasi. Ya. Dan murid-murid masih belum mengerti sepenuhnya. Ya. Yesus mengatakan di ayat 25 dan seterusnya, ya, bahwa dia tidak lagi mengajarkan mereka dengan kiasan. Lalu di ayat 30 dikatakan, "Sekarang kau berbicara tidak lagi pakai kiasan, dan kami mengerti bahwa engkau datang dari Allah." Itu dikatakan oleh murid-muridnya. Ketika Yesus sudah memberitahukan tentang itu, tetapi mereka belum benar-benar mengerti. Nah, tapi mereka pikir mereka sudah mengerti. Nah, ini sedih ya, orang seperti ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mengerti bahwa mereka belum mengerti. Ya. Yang sedih adalah mereka yang tidak mengerti bahwa mereka tidak mengerti. Ya. Murid-murid Yesus ini seolah-olah mereka merasa sudah mengerti, padahal mereka tidak mengerti bahwa mereka belum mengerti. Atau setidaknya mereka belum benar-benar mengerti. Ya, belum benar-benar mengerti. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus belum terjadi. Ini berbicara tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang pada saat itu belum terjadi. Maka murid-murid belum mengerti dengan penuh. Ya. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan mati disalibkan, salah satu murid langsung apa? Langsung pasang badan. Ya.
Aku akan menjaga engkau. Aku rela mati demi engkau, Guru, katanya. Kata Rasul Petrus, ya, di dalam semangat yang tinggi. Tetapi Yesus tahu, ya, Yesus mengerti bahwa murid-murid belum mengerti atau tidak mengerti. Ya. Tetapi Yesus tidak marah kepada murid-murid. Yesus hanya mengatakan apa yang akan terjadi. Dikatakan di ayat ke-32. Dikatakan, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ya. Jadi Yesus mengatakan itu bukan karena kesal. Ya. Di ayat 30 seolah-olah murid-muridnya sudah percaya. Lalu di ayat 31, padahal muridnya sudah menyatakan mereka percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Tetapi di ayat 31 Yesus katakan, percayakah kamu sekarang? Ya, udah dibilang percaya, ditanya lagi, percayakah kamu sekarang? Ya, pertanyaan Yesus itu mengandung teguran bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Ya. Mereka belum mengerti apa yang akan terjadi. Ya, termasuk ucapan dari salah satu rasul yang mengatakan, aku siap mati demi engkau. Ya, aku akan menjaga engkau. Kayak Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku. Ya, ini nada yang sama dia bicarakan kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan tercerai-berai, kamu akan meninggalkan aku. Itu kata Yesus. Ya, tetapi Yesus di situ bukan marah. Ya. Kalau kita di posisi Yesus, maka saya yakin kita akan marah. Minimal dia mengajar murid-muridnya nggak ngerti, tapi merasa mengerti. Nah, ini sebenarnya tipe murid yang paling menjengkelkan. Ya, kalau murid diajar oleh guru atau mahasiswa diajar oleh dosen, kalau dia tidak mengerti, siapa yang belum mengerti? Saya Pak, saya Bu, dijelaskan lagi. Ya. Tapi kalau sudah diajarkan, lalu diajarkan berulang-ulang, mengerti? Mengerti. Bisa? Bisa. Padahal nggak bisa. Padahal tidak mengerti. Nah, ini kan susah ditolong. Ya, yang ada apa? Akhirnya guru atau dosen bisa mengeluarkan kalimat, saya bingung kenapa kalian bingung. Ya, saya tidak mengerti kenapa kalian tidak mengerti. Sudah dijelaskan berulang-ulang. Ya, apalagi Yesus konteksnya murid-muridnya itu belajar intensif kepada Yesus lebih dari 3 tahun. Ya, yang ngajar guru di atas segala guru. Dia maha tahu. Tetapi udah diajarkan sama yang maha tahu pun nggak tahu-tahu juga. Betapa menjengkelkannya. Ya, mengajar murid-murid yang nggak ngerti-ngerti diajarkan. Ya. Tetapi di sini Yesus tidak marah kepada murid-muridnya. Dia hanya memberitahukan kebenaran yang menyedihkan, kebenaran yang membuat perasaan murid-muridnya tidak enak. Ya, bahwa kamu semua akan tercerai-berai dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Yesus berbicara tentang bagaimana dia di kayu salib. Dalam perjalanan menuju salib, dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Memang di kitab ini Rasul Yohanes dicatat bahwa dia satu-satunya murid yang ikut Yesus sampai ke kayu salib, mendampingi Yesus. Ya. Tetapi itu pun bukan karena hebatnya Rasul Yohanes. Kalau kita baca di dalam Markus 3 disebutkan bahwa murid-murid Yesus ada disebutkan ada Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang disebut Boanerges, artinya anak-anak petir. Ya, kenapa disebut anak-anak petir? Karena karakter mereka yang menyambar, ya, seperti petir. Ya, dicatat di dalam Lukas pasal 9 kalau saya tidak salah. Dicatat pada satu kali dalam perjalanan menuju Yerusalem mereka singgah di Samaria dan orang Samaria menolak rombongan pelayan ini. Ya, ada Yesus Kristus. Lalu Yohanes dan Yakobus bersikap bukan seperti murid, bersikap seperti bodyguard. Ya, karena pelayanan Yesus ditolak di Samaria, maka muridnya ini emosi.
Rasul kasih ini yang kemudian menjadi rasul kasih, sebelumnya dia begitu emosi. Dia katakan, "Guru, apa kami harus panggil api dari langit untuk membumi hanguskan Samaria ini?" Ya, karena pelayanan ditolak, emosi. Ya, ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita. Bagaimana seorang pelayan, entah itu hamba Tuhan, entah itu kaum profesional, apakah dia guru, dosen, atau TNI, Polri, atau apapun jabatannya, segala yang baik yang diperbuatnya belum tentu diterima orang. Pasti mengalami penerimaan dan juga penolakan. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu terjadi. Sedangkan Yesus dan murid-muridnya saja mengalami penolakan, apalagi kita. Ya, jadi yang pernah ditolak, ya, jangan patah hati. Ya, ditolak itu biasa. Ya, apapun bentuk penolakan itu. Jadi itu adalah hal yang lumrah yang terjadi. Dan di sini firman Tuhan mencatat bagaimana Yesus harus memberitakan kebenaran, walaupun kebenaran itu kabar buruk bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Daripada kita memberitakan kabar baik, tetapi itu berita bohong. Ya, misalnya ada orang sakit kanker sudah stadium 4. Lalu dokter memeriksa, dia tahu ini kanker udah cancer sudah stadium 4. Lalu dia mau kasih tahu, takut orangnya sakit hati. Nanti dikasih tahu tersinggung, nggak mau bayar lagi misalnya biaya dokternya. Lalu dibilang, "Ibu baik-baik aja, biasa itu sakit-sakit gitu sih karena udah usia. Tuh, makan obat ya nanti. Ya, biayanya sekian juta obatnya." Ya, dia memberitakan kabar baik yang menyenangkan hati, tetapi bukan kebenaran yang diberitakan. Jadi alangkah baiknya kita menyatakan kebenaran, walaupun itu menyakitkan hati. Ya, kebenaran yang membuat hati tidak senang lebih baik daripada berita yang membuat hati senang tetapi berita yang tidak benar. Ya. Jadi bagaimana di sini Yesus mengajarkan bahwa dia menyatakan kebenaran walaupun itu tidak menyenangkan. Dan kita tahu bahwa memang itulah yang terjadi. Ya, ketika murid-murid menjelang Yesus disalibkan, murid-murid kabur. Mereka begitu ketakutan. Padahal mereka di sini di ayat ke-30 mereka mengatakan, mereka percaya bahwa Yesus berasal dari Allah. Mereka belum benar-benar menyadari apa yang akan menimpa mereka. Penderitaan seperti apa, intimidasi seperti apa, penganiayaan seperti apa yang akan dan harus mereka alami sebagai konsekuensi iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengatakan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, penganiayaan dan ancaman, dan bahkan kalau kita boleh tambahkan kematian. Ya, kematian menanti kau. Ya, memang kita tidak ikut Yesus pun kematian menanti, tapi maksudnya adalah kematian oleh karena iman kepada Yesus. Ya, yang disebut martir. Ada banyak orang yang menjadi martir karena iman kepada Yesus. Dan murid-murid Yesus adalah contoh gamblangnya. Bagaimana hanya Rasul Yohanes yang tidak mati martir. Rasul-rasul lainnya semuanya mati martir. Mati dibunuh oleh orang lain karena mempertahankan iman kepada Yesus. Dan bapak-bapak gereja banyak yang menjadi martir. Dan sampai zaman modern ini juga masih ada orang-orang yang menjadi martir. Dan itu adalah resiko iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan di sini Yesus juga memberitahukan kenyataan itu, kebenaran itu kepada kita. Ada banyak orang di negara kita yang sulit naik pangkat karena dia beriman kepada Yesus. Disuruh tukar imannya, tidak mau. Maka karirnya tidak bisa mencapai puncak. Ya. Sekitar bulan lalu saya mendengarkan di salah satu webinar yang saya ikuti, ada seorang jenderal bintang 1 yang bercerita, kalau saja saya meninggalkan iman saya kepada Yesus, mungkin
sangat besar kemungkinan saya bisa sampai bintang 3 dan bintang 4. Tetapi karena saya beriman kepada Yesus dan saya menyatakan iman saya kepada Yesus dengan begitu jelas, maka saya diparkir sampai bintang 1 saja, sampai pensiun, tidak naik-naik lagi. Dan dia tahu itu adalah resiko mengikut Tuhan. Tetapi dia menyatakan lebih baik saya diparkir, tidak promosi sampai ke puncak, asalkan saya tetap beriman kepada Yesus. Itu yang Yesus nyatakan, ya, bahwa di dalam dunia kamu akan menderita, akan dianiaya, dan bahkan akan dibunuh, ya. Bahkan kalau kita lihat yang lebih tragis lagi, kalau kita mundur lagi ke pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan kamu akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu akan merasa mereka telah berbuat bakti kepada Allah. Mereka merasa membela Allah ketika mereka membunuh kamu. Ngeri, ya. Ya, kita bisa bilang ini otak teroris seperti ini. Dia berbuat jahat, dia membunuh orang, dia menafikan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi dia merasa dia sedang berbuat kebaikan dan dia sedang membela Tuhan. Ya, ini pikiran yang sangat keliru. Tetapi itu sudah diucapkan oleh Yesus sendiri ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Dunia akan membunuh kamu, dan orang yang membunuh kamu akan berpikir bahwa mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Ya. Jadi teroris itu sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus sejak zaman dulu. Memang istilahnya bukan teroris, ya, tetapi orang-orang itu mengejar umat Tuhan dan bahkan membunuh umat Tuhan karena iman mereka kepada Tuhan, dan mereka pikir mereka sedang berbuat kebaikan, sedang berbuat bakti kepada Allah. Dan itulah yang ada di dalam dunia ini, menjadi tantangan bagi kita umat Tuhan. Dan di sini saya yakin murid-murid Yesus ketika dikatakan bahwa mereka akan meninggalkan Yesus, mereka sedih, ya. Mereka pasti sedih. Mungkin mereka berpikir, ya kita ini sih memang nggak pinter-pinter amat sih, guru sering ngajar, kami nggak ngerti-ngerti. Ya, kami kan bukan orang sekolahan, kami bukan lulusan STT misalnya. Mereka kebanyakan nelayan, ya. Mereka nggak ngerti-ngerti. Ya, tetapi bukan soal ngerti nggak ngertinya. Ya, Yesus di sini tahu bahwa pada saat itu mereka tidak mengerti, bahwa mereka tidak mengerti. Tetapi Yesus tahu bahwa ketika nanti penyaliban, kematian, dan kebangkitan terjadi, maka mereka yang tadinya tidak mengerti atau minimal belum sepenuhnya mengerti, setelah peristiwa kebangkitan, mereka baru dibukakan selubungnya akan apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus, atas apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Katakan kamu akan menerima kuasa, ya. Jadi tinggal sebentar saja lagi kamu tidak akan melihat aku. Maksudnya Yesus akan mati disalibkan. Dan tinggal sebentar lagi saja juga, ayat 16-17, kamu akan melihat aku lagi. Artinya apa? Yesus akan bangkit dari kematian. Dan kita harus melihat, membaca perikop ini melalui perspektif atau sudut pandang kebangkitan. Dan memang kebangkitanlah yang menjadi intisari atau dasar dari iman Kristen. Rasul Paulus mengatakan, sia-sialah iman percaya kamu jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan inilah yang menjadi keunikan iman Kristen dibandingkan dengan yang lainnya. Karena dikatakan semua pemimpin-pemimpin agama, semua tokoh-tokoh agama akan mengajarkan hal-hal yang menurut mereka benar. Dan semua tokoh-tokoh besar, orang-orang yang agung di sepanjang zaman itu mati. Dan Yesus juga mati. Tetapi hanya Yesus yang setelah mati, dia bangkit lagi dari kematian, dan dia hidup sampai selama-lamanya. Yang bisa dilakukan setan hanya orang mati dibangkitkan jadi zombie, ya, dengan kekuatan setan. Bisa, tetapi habis itu mati lagi, ya. Tidak ada orang yang mati lalu bangkit dengan kuasanya dan dia hidup sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus.
dan semua para murid juga baru terbuka pengertiannya secara utuh ketika kebangkitan itu sudah terjadi. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada murid-murid, maka mereka tiba-tiba, ya, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang sederhana, di tangan mereka lah yang menjadi pondasi, atau mereka lah yang menjadi perintis gereja di dunia ini. Sangat menarik, ya. Tuhan dengan sengaja memilih orang-orang yang sederhana, ya, bukan orang yang paling jenius, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling berkuasa, tetapi orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa bukan karena kehebatan manusia maka kerajaan Allah berdiri di dunia ini, tetapi semata-mata karena kuasa Tuhan. Ya. Ada banyak orang hebat, ada banyak orang pintar, ada banyak orang kaya, ada banyak penguasa yang tidak dipakai oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Ada banyak orang-orang seperti itu yang bahkan bukan membangun kerajaan Allah, tetapi membangun kerajaan sendiri, merusak citra kekristenan, bahkan bukan menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hama Tuhan, ya. Menjadi hama, menjadi benalu bagi pekerjaan Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang melayani Tuhan bukan membawa orang kepada Tuhan, tetapi membawa orang menjadi pengikutnya, ya. Menumbuhkan favoritisme di gereja. Kita bisa belajar dari ayat ke 26. Ayat ke-26 dikatakan, pada hari ini kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi dikatakan ketika Yesus nanti sudah terangkat, ya, pada hari itu setelah kebangkitan, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya apa? Artinya manusia diberikan akses langsung kepada Bapa. Ya. Kalau di perjanjian lama, manusia harus datang kepada imam untuk berhubungan dengan Allah, tidak bisa langsung. Tetapi ketika Yesus disalibkan, maka tirai bait Allah terbelah dua. Tidak ada lagi sekat antara ruang pelataran dengan ruang kudus, dengan ruang maha kudus. Tetapi manusia, orang berdosa itu, ketika dia percaya kepada Allah, maka dia menjadi orang benar secara status. Dan karena dia adalah orang benar, dia menjadi anak Allah, maka dia memperoleh akses langsung kepada Bapa. Ya, engkau akan meminta langsung. Tidak harus aku lagi yang meminta kepada Bapa, tetapi kamu akan meminta kepada Bapa di dalam namaku. Ya. Ini menarik. Ya. Ada banyak orang yang kalau kenal orang berkuasa tidak mau membagi akses, karena itu menjadi pegangan dia. Ya, saya punya akses kepada pejabat, saya punya akses misalnya kepada donatur atau siapapun. Kita akan cenderung tidak mau orang tahu itu akses kita. Supaya apa? Supaya kita dipakai terus, supaya orang bergantung kepada kita terus. Kita kan cenderung gitu. Ya, misalkan ada pejabat, wah kita mau kenal, jangan, dia kalau orang nggak kenal nggak akan mau, lewat saya saja. Ya. Atau akses ekonomi, saya tahu nih tangan pertama, saya tahu pabriknya, ya, saya mau bisnis. Lalu ada kawan yang mungkin dari provinsi lain atau dari kabupaten lain, bisa nggak kamu kenalkan saya? Oh jangan, kamu pesannya dari saya saja, karena dia bilang nggak boleh kasih tahu yang lain. Itu akses, ya. Kita cenderung menutup akses kalau kita punya aksesnya, ya. Tetapi Yesus tidak demikian, ya. Dia mau supaya semua pengikutnya itu langsung punya akses kepada Bapa. Tidak perlu lewat siapa-siapa, tidak harus lewat pendeta, tidak harus lewat ketua sinode, tidak harus melalui paus, tidak harus melalui imam besar, tetapi orang bisa langsung berhubungan dengan Bapa. Ya. Itu keindahan dari Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus sebagai oknum kedua Allah Tritunggal dengan Bapa menunjukkan betapa mereka begitu erat hubungannya,
begitu kuat hubungannya, tidak ada saing-saingan di sana. Ya, dikatakan orang-orang akan dijawab doanya kepada Allah bukan karena orang itu, tetapi di ayat ke-27 dikatakan karena Bapa apa? Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Maka ketika orang percaya berdoa kepada Tuhan, ketika doanya dijawab, bukan karena dia sudah begitu baik, maka Bapa harus menjawab ya kepada semua permintaannya. Bukan karena kekuatan iman orang yang berdoa, tetapi yang pertama dan terutama karena Bapa mengasihi umatnya. Karena itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kalau mungkin kita berdoa 10 item, dijawab iya dengan Tuhan 8 item atau 9 item atau 10 item, jangan merasa kita spesialis doa. Akhirnya nanti orang nitip doa sama kita. Wih, kalau dia yang berdoa persentasenya minimal 90%. Dijawab Tuhan jawabnya aku sih yes katanya. Ya. Tuhan menjawab yes kepada doanya. Akhirnya orang merasa dia spesialis doa, tukang doa. Maka menjadi terkenal. Lalu orang semua titip doa kepada dia, lama-lama pakai tarif. Ya. Saya pernah satu kali mendengar ketika saya masih di Batam, ada tim yang datang ke Yerusalem, lalu bisa titip doa, satu pokok doa 50.000. Ya. Itu ya mungkin terkesan biasa-biasa saja. Ya, tetapi bagi saya kalau mau ditelisik lebih mendalam, itu adalah kesalahan pemahaman. Bagaimana dianggap kalau berdoa di Israel Tuhan akan lebih dengar. Atau mungkin yang pergi dan berdoa di sana pendeta, maka pasti lebih afdol, lebih mujarab, ya, lebih dijawab oleh Tuhan. Padahal tidak demikian. Ya, apalagi pakai tarif 50.000 satu pokok doa ya. Ya. Seperti itu. Jadi dikatakan kita punya akses, dan kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, memang Tuhan mengatakan bahwa ketika kau berdoa, percayalah bahwa kau telah menerimanya. Dan apapun yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, engkau akan menerimanya. Tapi ingat, ya, kita harus ingat ayat-ayat lainnya. Ya. Jikalau kamu hidup di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu perlukan, maka kamu akan menerimanya. Ingat, jangan cuma menerimanya, depannya juga diingat. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Jangan lalu kita hidup jauh dari Tuhan, kita melakukan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita titip doa. Ya, titip doa sama orang yang kita anggap persentase mujarabnya itu di atas 70% atau 80% atau 90%. Tidak demikian. Dan kalaupun doa-doa kita dijawab, ingat, itu bukan karena kita yang perform well, bukan karena kita yang qualified atau memenuhi syarat untuk dikabulkan doanya oleh Tuhan. Bukan. Ya, tetapi pertama-tama dan terutama oleh karena Bapa yang mengasihi kita. Ya. Karena itu semuanya karena Bapa, bukan karena kita. Ya. Karena itu kalau hidup kita rasa kita diberkati oleh Tuhan, ya, kita tidak kekurangan, bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk merasa saya ini hebat. Tidak ada celah bagi kita di dalam iman Kristen. Ya. Karena keselamatan bukan karena kesalahan kita. Keselamatan murni semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Bukan karena kita yang terlalu baik. Dan ayat terakhir dikatakan tadi, aku telah mengalahkan dunia. Memang di dalam dunia, karena dunia ini adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, kesusahan, penganiayaan, penderitaan menjadi bagian di dalamnya. Karena bumi sudah rusak oleh karena dosa. Sejak Adam dan Hawa sudah dikatakan, ya, dengan bersusah payah, dengan berkeringat, dengan bekerja keras, engkau harus mengusahakan hidupmu. Ya, jadi seperti itu sudah sejak awalnya. Dan Yesus memberikan apa? Memberikan damai sejahtera. Ya, itu enaknya. Ya, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, di dalam apapun yang kita alami di dalam hidup kita, Yesus
memberikan damai sejahtera. Itu adalah damai yang sejati. Bukan kalau kamu berhasil, nanti kamu jadi orang kaya, nanti kamu jadi pejabat, maka sejahteralah kamu. Tidak. Ya. Bahkan damai sejahtera dikatakan ketika engkau akan menderita penganiayaan. Dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu ada damai sejahtera yang sejati, yang bukan dipengaruhi oleh kondisi, yang bukan dipengaruhi oleh situasi, tetapi itu damai sejati karena itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan dia, damai sejahtera itu tetap ada di dalam diri kita. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam susah atau senang, di dalam kelimpahan atau di dalam kekurangan, damai sejahtera tetap diberikan kepada kita. Dan Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. I have conquered the world. Ya. Yesus Kristus mengatakan bahwa dia telah mengalahkan dunia. Padahal penebusan dia belum naik ke kayu salib. Tetapi dia sedang mengatakan bahwa dia telah, ya, bukan akan, ya mudah-mudahan rencana saya berhasil. Tidak. Dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan maut. Aku telah mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa. Ya, karena itu di dalam 1 Korintus 15, ya, kita punya keyakinan. Karena dasar keyakinan bukan diri kita. Dasar keyakinan kita adalah karya Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Di dalam kebangkitannya kuasa dosa sudah dipatahkan. Ya, dan kita bisa punya keyakinan di dalam hidup kita, bukan karena kita, tetapi kita meletakkan dasar percaya kita di dalam karya Kristus. Karena itu Rasul Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 15, di bagian-bagian akhir dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, Paulus mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kuasa setan, kuasa dosa telah dipatahkan. Karena itu kita jangan lagi takut kepada setan. Ya, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, ya, ada status manusia. Ketika manusia masih Adam dan Hawa, mereka punya status bisa berdosa. Karena mereka belum berdosa. Lalu mereka statusnya bisa berdosa dan akhirnya mereka berdosa. Ya, posse peccare. Lalu ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka status manusia adalah tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, maka manusia pasti akan berbuat dosa. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya. Lalu ketika manusia sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka dia menjadi orang benar, maka dia hidup berkemenangan di dalam kemenangan Kristus, maka statusnya adalah bisa tidak berbuat dosa. Posse non peccare. Bisa mengatakan no kepada godaan setan. Bisa mengatakan tidak, ya, kepada intimidasi iblis. Tapi kok saya masih berdosa, Pak? Karena kita masih mau digoda. Ya. Bahkan kita pengen digoda, godain saya dong, ya, ngomong ke setan, ya. Godain kita dong. Enggak digoda pun kita menggoda diri kita sendiri, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Lalu kita bersembunyi di dalam kalimat, saya hanya manusia biasa. Ya. Murid, mahasiswa STT juga manusia. Pendeta juga manusia. Tetapi tidak menjadi alasan bahwa kita selalu menaklukkan diri kita kepada dosa. Jangan. Kita lawan karena kita punya kuasa itu. Kita punya kemampuan itu. Yang penting kita hidup di dalam kesadaran bahwa kita telah ditebus Kristus dan kita punya kuasa untuk melawan setan. Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maka maut seperti digambarkan seperti serangga yang punya suara yang luar biasa. Gitu kan, ada sengatnya kan, lewat sini. Jangan takut, sengatnya udah dipatahkan. Ya, jangan baru dengar sudah takut, sudah nyerah, ampun. Ya, karena sengatnya sudah dipatahkan. Ya, jangan takut. Memang dia bisa tetap bersuara di dekat telinga kita sehingga seolah-olah dia begitu besar, begitu menakutkan, sehingga kita nggak berani melawan. Jangan. Ya, sengatnya sudah dipatahkan. Ya.
kuasa dosa telah dikalahkan, dan kita hidup di dalam kemenangan. Karena itu, jangan serahkan diri kita lagi kepada berbagai keinginan daging yang membinasakan, tetapi biarlah kita menaklukkan keinginan kita. Biarlah Roh Kudus hidup dan menghidupi kehidupan kita, sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita, dan kehidupan kita menghasilkan buah yang lebat, yang terus-menerus berbuah, menjadi berkat, dirasakan oleh banyak orang. Dan kita terus hidup di dalam kemenangan kepada kemenangan, sampai kita menuju kepada kemenangan yang abadi di dalam kekekalan, di dalam surga. Kita akan bersama-sama memerintah dengan Dia, bukan supaya jadi pejabat, ya, bukan seperti keinginan murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, ya, suruh mamanya ngomong kepada Yesus, nanti kalau kau sudah berkuasa, biarlah anakku yang ini duduk di sebelah kirimu, yang ini duduk di sebelah kananmu. Pikirannya jabatan politik. Tidak. Tetapi kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Terserah Dia kita mau jadi apa. Ya, istilahnya duniawinya, mungkin kita jadi pesuruhnya nanti di sorga, memerintah bersama-sama dengan Yesus, tidak ada masalah. Yang penting di sorga. Ya, daripada jadi pejabat eselon 1 atau pejabat tinggi tapi di neraka. Ya, lebih baik kita di sorga. Apapun, apakah kita ada jabatan atau enggak ada, tidak penting. Ya, karena istilah pemerintah seolah-olah jadi pejabat, jadi seperti kerajaan atau negara, gitu ya. Tidak penting. Yang penting kita tulus mengikut Tuhan. Maka kita akan hidup di dalam hidup yang berkemenangan. Dengan memandang kepada surga, maka kita akan mengisi hidup kita dengan sesuatu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Apakah karena kita yang hebat maka kita menang? Tidak. Tuhan Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita, membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.